Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya dan juga inayahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, sekedar mengingatkan kita sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan, sehingga ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, i'dadul ilmi, perlu disiapkan ilmu, karena ibadah itu butuh ilmu, tidak hanya sekedar ikut orang banyak, tetapi ada ilmunya, karena ibadah itu sesuatu yang disebutkan oleh Nabi ketika man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amal tersebut akan tertolak. Yang kedua, perlu pula disiapkan hatinya, i'dadul qalb, disiapkan hatinya untuk bisa ikhlas ketika menghadapi bulan Ramadan. Yang biasa jual es, biasa jual dawet, jual minuman, yang biasa pagi sudah buka, bukanya menjadi sore. Ikhlaskan itu. Demikian pula yang lainnya yang terimbas bulan Ramadan, maka ikhlaskan. Dan tentu ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, hendaknya diikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga juga kita siapkan badan kita, kita siapkan jasmani kita, jaga kesehatan, kenali diri kita. Kita harus bisa mengenali, ada yang sakit asam lambungnya naik kalau pagi minum kopi, maka jangan minum kopi. Ada yang sakit perut kalau makan sambal, jangan makan sambal. Kenapa? Karena kita harus persiapkan tubuh kita, fisik kita agar tetap fit ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Yang biasa flu tulang, kalau tidurnya tidak pakai alas, maka tidurlah di atas alas seperti kasur yang empuk dan seterusnya, supaya tidak kena flu tulang. Demikian pula yang biasa kalau mandi di waktu malam gergesi, maka hendaknya mandinya sejak sore. Yang keempat yang perlu dipersiapkan lagi adalah siapkan harta. Untuk apa? Untuk sedekah di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, namun hadis ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyebut ini dhaif, sebagian lagi menyebut ini hasan. Afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Tetapi memang tadi para ulama berbeda pendapat mengenai status
hadis ini. Prinsipnya ada banyak kesempatan amal maliyah, amal yang menggunakan harta pada saat bulan Ramadan. Memberi buka puasa pahalanya besar. Kemudian juga di sana ada zakat fitri. Itu juga membutuhkan harta. Dan lain-lain. Kemudian yang kelima yang perlu kita persiapkan adalah waktu. Berapa banyak orang sempat dan punya waktu untuk menyaksikan sinetron, bahkan sampai acara lain pun ditinggalkan demi sinetron kesayangan. Maka hendaknya kita meluangkan waktu, bukan untuk sinetron ya, meluangkan waktu untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita kadang kuat membaca handphone berjam-jam, tapi kadang kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Sehingga perlu kita siapkan ilmu, siapkan hati, siapkan jasmani kita, siapkan harta untuk sedekah, kemudian kita siapkan waktu untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan kali ini kita akan membahas hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Jadi beliau bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, biasa disebut dengan Abu Sa'id. Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan populer dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk kalangan fuqaha, jadi ahli fikih, termasuk ulama di kalangan para sahabat, karena tidak semua sahabat Nabi itu ulama. Tidak semua sahabat Nabi itu ulama, tetapi Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kalangan fuqaha, termasuk kalangan ulama yang memiliki banyak ilmu. Hadis yang beliau riwayatkan ada 1170 hadis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Salah satu hadis yang terkenal yang beliau riwayatkan adalah hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah hadis yang terkenal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, jika dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu mengubah dengan lisannya, fa biqalbihi, maka hendaknya dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya nahi mungkar. Jadi pentingnya nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Apa yang disebut dengan mungkar? Manahallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya melarangnya,
Maka segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka itu adalah kemungkaran. Jadi kalau Allah melarangnya, Rasul melarangnya, maka itu adalah mungkar. Maka karena itu adalah mungkar, maka kita wajib untuk kemudian melaksanakan nahi mungkar, mencegah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu dikerjakan. Jangan sampai apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu dikerjakan. Ini disebut dengan nahi mungkar. Dan biasanya nahi mungkar itu sering dipasangkan dengan amar ma'ruf. Sering dipasangkan dengan amar ma'ruf. Adapun amar ma'ruf itu maknanya adalah ma'ruf itu kebaikan yang sudah diketahui oleh orang banyak. Maka disebut ma'ruf itu adalah kebaikan yang orang sudah tahu bahwa itu adalah baik. Jadi kita tidak boleh memerintahkan kepada orang lain sebelum orang lain itu tahu bahwa itu adalah baik. Maka namanya amar ma'ruf, memerintahkan kepada orang tentang kebaikan yang kebaikan itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada istilah khair, ada istilah ma'ruf, ada istilah mungkar. Itu punya pengertian yang berbeda. Kalau khair itu adalah kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dikenal luas oleh masyarakat. Itu namanya khair. Sementara kalau ma'ruf itu kebaikan, yang kebaikan itu dikenal luas oleh masyarakat. Itu namanya ma'ruf. Maka Bapak Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa kalau khair? Contohnya khair itu sesuatu yang baik itu yang tidak dikenal luas oleh masyarakat adalah bulan Ramadan, adzan pertama pada saat subuh. Itu adalah baik, tapi masyarakat kita tidak mengenal. Sehingga dalam hal ini Al-Quran mengatakan yad'una ilal khair, menyeru, mengajak. Jadi diseru, diajak kepada yang baik. Tetapi kalau ma'ruf, sesuatu yang orang sudah tahu, maka perintahnya bukan mengajak, tapi diperintahkan. Maka ada istilah amar ma'ruf, memerintahkan kepada sesuatu yang baik yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, adapun di dalam hadis ini topiknya dibatasi pada perkara yang terkait dengan kemungkaran. Jadi terkait perkara yang berkaitan dengan kemungkaran. Pertama beliau bersabda man ro'a, barang siapa melihat. Maknanya adalah barang siapa yang mengetahui. Tidak melihat itu Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, ini termasuk melihat. Jadi melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, atau kita dapat informasi yang terjangkau oleh kita dan ada di bawah kewenangan kita, maka itu termasuk ro'ah. Tetapi di dalam hadis ini, yang dimaksud di dalam hadis ini, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mencakup keduanya atau tidak? Jadi melihat dengan mata, dengan telinga, apakah termasuk? Ar-ru'ya huna ru'yatul ain. Melihat di sini maknanya adalah melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Jadi betul-betul kita mengetahui bahwasanya itu adalah mungkar.
Jadi betul-betul kita mengetahui bahwasanya itu adalah kemungkaran. Kenapa? Karena zahir hadis di dalam hadis ini adalah melihat dengan mata. Kalau demikian, kalau kita tidak melihat dengan mata, maka itu belum cukup bagi kita untuk kemudian melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Jadi lihat, kalau itu melakukan kemungkaran, maka baru dicegah. Tidak hanya sekedar apa istilahnya, isu, jarene, katanya, orang bilang, apalagi. Jadi katanya di sana atau orang bilang, konon, maka ini tidak termasuk cakupan dalam hadis ini. Artinya barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat, apa yang dilihat? Mungkar di sini la budda ayyakuna mungkaron wadihan. Hendaknya kemungkaran yang dimaksud adalah kemungkaran yang jelas. Jadi kemungkaran yang jelas, bukan sesuatu yang ranahnya adalah ranah ikhtilaf, bukan sesuatu yang sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi tidak boleh kita mencegah seseorang yang menurut kita itu adalah kemungkaran, tetapi ternyata menurut yang lain itu bukan kemungkaran. Tentu ini adalah ranah ikhtilaf di kalangan para ulama, bukan pandangan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat tidak melihat kemungkaran. Maksudnya ketika para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, maka hal ini tidak termasuk, sehingga tidak bisa dihukumi di situ adalah sebagai kemungkaran, karena masih adanya perbedaan pendapat. Sehingga amma idza kana mim masailil istihad, adapun jika itu terkait masalah istihad, maka itu bukan termasuk ranah nahi mungkar. Jadi kalau di situ ada ranah istihad, maka itu bukan termasuk nahi mungkar, karena perbedaan cara pandang di kalangan para ulama. Bapak dan saudara, faidah di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, hendaknya kita ini melakukan nahi mungkar dan tidak boleh mencegah kemungkaran tersebut tanpa meyakini bahwasanya hal tersebut adalah mungkar. Jadi harus betul-betul melihat bahwa sesuatu tersebut memang suatu kemungkaran. Contohnya adalah ketika seseorang qad yakunu mungkaron, kadang-kadang ada sesuatu yang itu adalah kemungkaran pada hakikatnya, lakinnahu laisa mungkaron, tetapi dia bukan termasuk kemungkaran. Contohnya adalah al-aklu wasyurbu fi Ramadan, makan dan minum di bulan Ramadan. Hukum asalnya itu adalah mungkar, makan dan minum di bulan Ramadan. Lakin qad la yakunu mungkaron, tetapi kadang-kadang itu bukan termasuk suatu kemungkaran. Kenapa? Ka'ayyakuna maridon, karena orang tersebut sedang sakit. Atau juga musafiron, bisa jadi orang tersebut adalah musafir. Sehingga harus jelas dulu bahwa hal tersebut adalah kemungkaran. Sehingga tidak serta-merta ketika ada orang makan di siang hari bulan Ramadan kemudian kita nahi mungkar, lalu dimarah-marahin, kamu tahu enggak ini bulan Ramadan, kamu kenapa makan? Kenapa tidak boleh begitu? Harus jelas dulu
bahwasanya ini adalah kemungkaran. Ternyata ketika dilihat sudah yakin, oh orangnya sedang sakit, berarti tidak termasuk kemungkaran. Setelah kita memahami ternyata itu adalah musafir, sehingga itu juga tidak termasuk kemungkaran. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini harus kemungkaran yang diyakini oleh semua. Jadi kemungkaran yang pertama tadi tidak boleh kemungkaran tersebut adalah sesuatu yang masih mengandung sisi yang lain. Jadi masih mengandung sisi yang lain, mengandung kemungkinan lain. Contohnya tadi orang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Itu mengandung kemungkinan itu kemungkaran, tapi juga mengandung kemungkinan bukan kemungkaran, karena orang yang melakukan ternyata musafir, ternyata sakit, ternyata orang yang sedang, nah kalau perempuan haid atau nifas, ternyata belum balik, bisa jadi. Karena kalau anak yang belum balik, ini karena badannya longgor gede gitu kan, ternyata belum balik. Siapa lagi yang boleh tidak puasa? Ternyata dalam Islam itu orang gila juga boleh tidak puasa. Jadi jangan sampai ada orang makan di siang hari bulan Ramadan dimarah-marahi ternyata dia orang gila. Sudah dikasih tahu, Pak, Anda ini orang tua, tidak ngasih contoh yang baik sama orang, siang-siang malah makan. Ternyata orang gila. Maka berprasangka baiklah terhadap orang yang makan di siang hari bulan Ramadan. Bisa jadi orang sakit, bisa jadi dia orang musafir, bisa juga apa Mas Sugeng? Orang gila. Wah ini ya, bisa jadi orang sedang haid atau nifas, bisa jadi agamanya bukan Islam. Jadi ada banyak kemungkinan, sehingga tidak serta-merta kemudian kita melakukan nahi mungkar karena mengandung sisi kemungkinan yang lain. Harus jelas dulu. Yang berikutnya, kemungkaran tersebut adalah diyakini kemungkaran untuk semua. Artinya semua ulama sepakat bahwasanya itu adalah mungkar. Fa in kana minal umuril khilafiyah, jika itu termasuk perkara khilafiyah, maka itu tidak boleh kemudian kita nahi mungkar. Sebab ada orang yang alaman yara annahu laisa bimungkar. Sebab ada ulama yang lain yang berpendapat itu tidak termasuk kemungkaran. Illa idza kanal khilaf dhaifan, kecuali jika khilafnya itu, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang dhaif, maka boleh kalau kemudian kita melakukan nahi mungkar. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh begini. Jika kita melihat rajulan, ada orang yang dia memakan lahma ibil, daging unta. Jadi ada orang makan daging unta. Wa qama yusalli. Kemudian dia setelah makan daging unta, dia sholat. Ternyata Bapak dan saudara, ini sebagai penjelasan bahwa memakan daging unta itu termasuk perbedaan pendapat para ulama membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian ulama berpendapat memakan daging unta itu wudhunya batal. Sebagian yang lain berpendapat tidak batal. Maka di sini Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan pendapat. Maka tidak serta-merta ketika kita melihat ada orang yang makan daging unta, kemudian dia tidak berwudu langsung sholat, lalu tidak perlu kemudian dipanggil, Mas, dosa wi.
batal wi. Karena tadi kamu makan daging unta. Kenapa? Karena bisa jadi pendapat yang dipakai orang tersebut memakan daging unta tidak batal. Jadi ini adalah perkara yang ada ikhtilaf, sehingga tidak perlu untuk dicegah. Atau ada orang ketika sesudah berwudu ternyata bersentuhan dengan lawan jenis. Ada yang berpendapat itu membatalkan wudu, ada yang tidak. Maka tidak serta-merta kemudian mas wudu meneh kowe iki. Nek ra wudu salatmu tidak sah. Kenapa tidak perlu begitu? Karena ini adalah perkara khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga ini dalam hal yang semacam ini tidak perlu kemudian saling tuding satu dengan yang lain. Sehingga tidak perlu dicegah ketika seseorang mengamalkan sesuatu yang sifatnya khilafiyah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bab ini juga nanti di dalam nahi mungkar itu juga ada prinsip yang lain, yakni prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan itu lebih utama daripada mengupayakan kebaikan. Jadi dalam nahi mungkar itu ada prinsip menghindari kerusakan itu lebih utama dibandingkan mengupayakan kebaikan. Ada satu dialog yang menarik antara Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bersama dengan gurunya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi di situ ketika Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bersama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang berjalan-jalan, kemudian menjumpai sejumlah orang yang sedang mabuk atau sedang teler. Apa bahasanya orang sedang mabuk itu? Ya. Jadi pada saat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bersama gurunya Syekhul Islam itu sedang mabuk, melihat orang sedang mabuk, beliaunya tidak mabuk ya. Jadi sedang berjalan melihat orang yang mabuk, maka apa yang dilakukan? Pada saat itu muridnya bertanya kepada guru, kenapa tidak mencegah kemungkaran orang yang sedang mabuk? Jawaban sang guru, biarkan dia tetap mabuk, karena kalau tidak mabuk dia mengganggu kaum muslimah, dia melakukan banyak kemungkaran yang lain, sehingga ini menghindari kerusakan lebih utama. Justru kalau dia mabuk malah orang ganggu wong. Tapi kalau dia tidak mabuk itu gaweane mengganggu orang lain, kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimah. Sehingga di sini menghindari kerusakan itu lebih utama. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini ada penjelasan mengenai masalah nahi mungkar itu fal yughayyirhu biyadihi, hendaknya mengubah dengan tangannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mampu maka hendaknya kita mengubah dengan tangan. Jadi kalau kita mampu kita mengubah dengan tangan. Kenapa? Karena hiya alatul fi'li, dia adalah alat untuk berbuat. Artinya menggunakan piranti yang paling maksimal terlebih dahulu. Kalau punya kewenangan, punya kekuasaan, maka kewenangan kekuasaan tersebut bisa digunakan. Baru kemudian kalau tidak mampu itu menggunakan lisannya. Karena prinsip di dalam masalah ini
Wa hadhihi qa'idatun 'ammah fi syariah. Ada kaidah umum di dalam syariat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya kita tidak dibebani kecuali sebatas dengan kemampuannya. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam konteks nahi mungkar itu ada beberapa kemungkinan pula perlu menjadi pertimbangan. Jadi ada beberapa kemungkinan perlu menjadi pertimbangan. Ada 4 kemungkinan ketika kita nahi mungkar. Dan kalau kemungkinan yang pertama itu ayyakuna huwa diddu, kemungkaran tersebut berubah secara total. Maka jika kemungkaran ini berubah secara total, maka hendaknya nahi mungkar itu kita kerjakan. Jadi kalau kita melakukan nahi mungkar dan kemudian kemungkaran tersebut bisa berubah atau bisa berhenti secara total, maka nahi mungkar itu hukumnya wajib. Jika kita nahi mungkar dengan tangan atau dengan lisan, kemudian bisa mengubahnya secara total. Tetapi juga kadang kemungkinan ketika kita melakukan nahi mungkar itu tidak berubah secara total, tapi ayyaqilla wa illam yazul bi jumlatihi, berkurang meskipun secara hakikat masih ada. Maka kita boleh kemungkaran tersebut kemudian kita cegah meskipun kemungkarannya masih ada, menurunkan derajat kemungkaran yang lebih besar kepada kemungkaran yang lebih kecil. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya dia melakukan sesuatu yang haram, ketika kemudian kita cegah ternyata masih sudah meninggalkan yang haram tapi melakukan perbuatan yang makruh. Jadi turun, maka hal ini juga bisa kita lakukan. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam nahi mungkar itu tidak mesti berubah secara total, tetapi hanya berkurang. Baik, kemungkinan yang ketiga ini butuh pertimbangan yang matang. Perlukah kita mencegah atau tidak? Apa pada saat ayyakuna huwa misluh, sama saja ketika kita cegah kemungkaran atau tidak kita cegah, padha wae. Maka kalau seperti ini kita harus menimbang terlebih dahulu. Kemungkinan yang keempat itu adalah ayyakuna huwa syarron. Kalau kita nahi mungkar maka dampaknya lebih buruk, maka dipending dulu dalam nahi mungkar karena dampaknya akan lebih buruk. Jadi bisa jadi ada orang melakukan kemungkaran, tetapi kalau kemudian kita kandani mungkin malah dikamplengi, mungkin malah kita diusir. Kenapa? Karena di tempat tersebut mayoritas adalah orang yang bermaksiat misalnya. Jadi di situ ada orang yang mayoritas bermaksiat, sementara orang yang taat itu sedikit. Kalau kemudian kita menyampaikan ternyata malah diusir dan seterusnya, maka dalam hal ini dipending terlebih dahulu. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, insyaallah itu adalah 4 keadaan, 4 kemungkinan di dalam nahi mungkar: mengubah total, mengurangi, menimbang, menunda. Jadi kemungkaran bisa diubah semua, jadikan dari mungkar menjadi baik, atau ketika kita nahi mungkar itu kemudian mengurangi, atau kemudian kita menimbang, atau bisa jadi di pending. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya jika ayyakuna huwa syarron, jika nahi mungkar itu dikerjakan ternyata dampaknya malah lebih buruk, malah lebih parah.
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kalau ternyata dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka falyughayyir bil qalbi, maka hendaknya mengubah dengan hati. Apa yang dimaksud dengan mengubah dengan hati? Maknanya adalah dengan membenci bikarahatil mungkar, dengan membenci kemungkaran, tidak rela, tidak ridho terhadap kemungkaran. Lisannya mau ngomong tidak berani, tangannya mau mencegah tidak berani, kewenangan tidak punya. Ya sudah, tidak ada pilihan lain, diam, hanya membenci dengan hati. Baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benci yang dimaksud adalah benci terhadap kemungkarannya, bukan benci terhadap orangnya. Benci yang dimaksud adalah kepada maksiatnya, bukan benci kepada pribadinya. Karena Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita itu punya potensi untuk menjadi fujur dan punya potensi untuk menjadi takwa, punya potensi untuk bermaksiat dan punya potensi untuk taat. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah usaha untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan teguran kepada saudara-saudara kita untuk bisa kembali ke jalan takwa. Dan Bapak dan saudara, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa kita kerjakan oleh siapa saja. Tentu Bapak dan saudara nanti konteksnya adalah masih bersifat umum, kecuali kalau nanti disandingkan dengan kata dakwah, disambungkan dengan kata amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ada istilah yang berbeda. Tetapi kalau yang dimaksud adalah amar ma'ruf nahi mungkar secara umum, maka di sini maknanya adalah umum. Sehingga bagi kita semua punya kewajiban untuk mengajak, untuk menyeru, untuk menyuruh orang berbuat baik dan juga untuk mencegah kemungkaran. Dan inilah dalam prinsip Islam. Yang berbeda dengan prinsip umum bahwasanya biarkan setiap orang mengurusi dirinya sendiri. Dalam prinsip umum setiap orang biarkan mengurusi dirinya sendiri. Biarkan dia bermaksiat, sing penting orang ganggu aku. Itu prinsip umum. Kalau dalam prinsip Islam, persaudaraan itu tidak cuma di dunia, tapi sampai di akhirat. Maka kalau mereka menjadi tetangga kita, menjadi saudara kita, maka bukan cuma tetangga dan saudara di dunia, harapannya juga menjadi tetangga dan saudara di akhirat. Maka disitulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, mana? Belakang ada, depan ada. Depan dulu nggih, monggo. Ya, terima kasih. Tentang sholat sunnah fajar. Yang belakang? Sholat malam, baik. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, insya Allah, yang pertama tentang sholat sunnah fajar. Betul, Nabi sudah bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Dan inilah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah pada saat beliau mukim maupun saat beliau musafir. Jadi biasanya Rasul itu kalau musafir tidak mengerjakan sholat sunnah,
kecuali sholat sunnah fajar dan sholat witir. Itu adalah dua sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan juga sholat sunnah fajar itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, meskipun kita bangunnya terlambat, kita dianjurkan untuk sholat sunnah fajar. Jadi misalnya karena malam ronda gitu kan, atau malamnya tugas perawat mungkin, satpam mungkin, bangun jam 6, maka tetap dianjurkan sholat sunnah fajar. Nah, tentu Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan kepada kita betapa sholat sunnah fajar itu ada keutamaannya. Begitu pula kalau kita terlambat sholat berjamaah, pada saat sholat subuh kita telat, berarti belum sempat sholat sunnah fajar, masbuk. Nah, maka juga dianjurkan untuk diganti selepas sholat subuh untuk bisa sholat sunnah fajar jika masih gelap. Kalau sudah terang nanti diganti kalau sudah masuk waktu duha, mengingat pentingnya dan besarnya pahala sholat sunnah fajar. Namun memang catatannya di sini adalah bagi yang sudah terbiasa mengerjakan. Nah, jadi kalau tidak biasa mengerjakan sholat sunnah fajar, kok tiba-tiba jam 8 pagi sholat apa? Fajar, kan aneh. Nah, ya. Yang berikutnya tentang sholat lail, sholat malam. Sholat malam ini adalah sholat yang dikerjakan sendiri sunnah, dikerjakan berjamaah juga sunnah, dikerjakan di rumah sunnah, dikerjakan di masjid juga sunnah. Nah, kenapa demikian? Karena semua ada contohnya. Jadi ada contohnya sholat sendiri di rumah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya sholat jamaah di rumah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya beliau sholat lail, sholat tarawih di masjid. Bahkan sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab itu juga dikumpulkan di masjid dengan satu imam. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia, lalu kalau pertanyaannya mana yang utama, keutamaannya itu adalah afdhalus sholatul qiyam. Untuk sholat lail itu yang utama adalah yang panjang, yang lama berdirinya. Jadi kalau Anda sholat di rumah tapi sholatnya itu baca surat Inna A'toina terus, lalu sholat sama imam di masjid tapi panjang, maka yang lebih utama yang lebih lama berdirinya. Nah, atau sholatnya misalnya 11 rakaat tapi berdirinya lama, atau kemudian 23 rakaat tapi cepat, maka yang lebih utama adalah yang lama berdirinya. Karena Nabi mengatakan afdhalus sholatul qiyam, seutama-utamanya sholat adalah yang lama berdirinya. Itu kira-kira yang lama berdirinya yang mana? Nah, sehingga kalau tanya mana yang lebih utama, ya semuanya sunnah, karena semua pernah dikerjakan. Tetapi dilihat, ditimbang mana yang lebih lama berdirinya. Nah, jadi mana yang lebih lama berdirinya. Dan Rasul sendiri sebenarnya kalau kita melihat kronologi ketika beliau di masjid kemudian di rumah, itu salah satu sebabnya adalah khawatir jika umat menganggap wajib. Nah, sehingga menunjukkan ada keutamaan untuk dikerjakan di masjid. Nah, karena di situ disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hanya beberapa saat di masjid, kemudian setelah itu di rumah. Ada kekhawatiran jika dianggap wajib. Jika tidak ada kekhawatiran itu, berarti ada keutamaan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Monggo. Kan namanya kadang ada yang pakai sholat sunnah, ada yang tidak. Karena
Selain kita itu ada yang tidak itu ya, yang tidak itu selain kita itu mendapat keutamaan itu enggak? Ya. Jadi memang ada hadis Nabi, man qama ma'al imam falam yang syarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam lalu tidak meninggalkan imam tersebut, maka tercatat baginya sholat semalam penuh. Jadi prinsip sholat lail, jika mengangkat imam maka ikuti imam dari awal sampai akhir. Maka pahalanya sholat semalam penuh. Terlepas imam tersebut mau sholat 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-2-3 atau rakaatnya 11 atau 13 atau 23, maka kewajiban bagi makmum mengikuti imam sampai selesai, mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Jadi kuncinya adalah tetap mengikuti imam sampai selesai, falam yang syarif. Lah kalau nanti mau sholat lagi di rumah, ikut saja sama imam, tidak usah keluar pada saat witir. Lalu ada pertanyaan sholat iftitah. Baik, sebenarnya sholat iftitah itu adalah rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mengawali sholat lail itu dengan 2 rakaat ringan. Idza qama minal lail, jika beliau bangun di waktu malam atau beliau qiyamul lail, itu beliau mengawali dengan 2 rakaat ringan. Baik, pertanyaannya adalah pada saat makmum tidak mengikuti imam yang sholat 2 rakaat ringan, apakah mendapatkan keutamaan semalam penuh atau tidak? Baik, kalau imamnya memang tidak memandu, tidak mengucapkan takbir dengan keras atau mempersilahkan sendiri-sendiri, ya tidak ada kewajiban bagi makmum. Tetapi kalau imamnya kemudian sudah menyeru kepada jamaah dengan takbir yang keras, maka menunjukkan bahwasanya kita hendaknya mengikuti imam. Jadi dia terhitung sudah memimpin kita ketika takbiratul ihramnya dikeraskan. Itu saya tidak tahu yang dimaksud dalam pertanyaan, apakah takbiratul ihram imam tersebut dikeraskan atau hanya sholat sendiri. Jadi kalau imamnya sholatnya sendiri ya sudah, tidak jadi soal, karena kita hanya mengikuti imam tersebut ketika imam tersebut memimpin sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu insya Allah mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, tidak ada lagi nggih? Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Prinsipnya kita diminta untuk nahi mungkar, dan nahi mungkar itu tidak ada dalam perkara khilafiyah, atau jika masih mengandung sudut pandang lain maka belum bisa dilakukan nahi mungkar. Baru bisa dilakukan nahi mungkar jika yakin itu adalah kemungkaran, tidak mengandung sudut pandang lain, tidak mengandung khilafiyah di kalangan para ulama. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.